してもいてもら甘ってもら甘ってもら聞いてもらし恋してもいてもら甘ってもら甘ってもらKuke di moja i się mój tymola Aman tymola, aman tymola Ti tymola szko i się mój tymola Aman tymola, aman tymola 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 Kuke di moja i się mój tymola Aman tymola, aman tymola Ti tymola szko i się mój tymola Aman tymola, aman tymola Ini ya Pak, tugas hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. でもやいしてもいてもら甘ってもら甘ってもら聞いてもらし恋してもいてもら甘ってもら甘ってもらAduh, udah jam 4 nih, waktunya pulang. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Nah, bro. Buat ya. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadap panas hujan begini. Semua kan ku lakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadap panas hujan begini. Makanan sehari-hari. Kalau lagi nih kacamata si Divi. Memang kesukaan dia si Divi, lupa. Susah. Susah lah dikit. Lumayan. Mudah. Apakah ini ada kaitannya dengan fisika? Yups, benar. Di video tersebut, Bapak Wandi mencoba untuk menarik pintu dari dekat hingga jauh dari engsel pintu karena kebetulan di kantor Bapak Wandi tidak ada gagang pintunya. Jangan main-main dong! Ya, maaf Pak, keceplosan. Teman-teman, pernah tidak terpikirkan kenapa ya hampir semua pintu gagangnya terletak di pinggir pintu? Seperti kata Bapak Wandi tadi, ketika beliau membuka pintu dari bagian pintu yang jauh dari engsel, katanya jauh lebih mudah. Bukan begitu teman-teman? Hal itu sangat efektif loh. Kenapa?
Karena ketika beliau membuka pintu dari bagian pintu yang jauh dari engsel, beliau membutuhkan gaya yang lebih sedikit untuk membuka pintunya, teman-teman. Sebaliknya, ketika Bapak Wandi membuka pintu dari bagian pintu yang dekat dengan engsel, beliau tampak kesulitan nih untuk membuka pintunya. Hal ini sangat tidak efektif loh, teman-teman, karena beliau membutuhkan gaya yang lebih besar untuk membuka pintunya. Nah, ukuran efektif atau tidaknya gaya yang diberikan untuk membuka pintu tersebut dalam fisika digambarkan dalam suatu besaran yang disebut dengan momen gaya yang disimbolkan dengan tau, teman-teman. Nah, momen gaya ini memiliki nama lain juga loh, teman-teman, seperti torsi, torka, atau ada juga yang menyebutnya dengan dobrakan putar, teman-teman. Nah, torsi ini merupakan hasil perkalian antara gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap jarak titik gaya yang diberikan terhadap suatu poros tertentu yang disebut dengan lengan momen. Pada umumnya, lengan momen ini adalah jarak engsel pintu terhadap gagang pintu. Semakin besar nilai momen gayanya, maka semakin efektiflah gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap poros tertentu. Sebaliknya, semakin kecil momen gayanya, maka semakin tidak efektiflah gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap poros tertentu. Itulah mengapa kebanyakan pintu-pintu gagangnya terletak jauh dari poros atau engselnya. Hal ini dimaksudkan agar kita lebih efektif untuk membuka pintunya ya, teman-teman. Cukup jelas ya? Nenek si bobo tiga. Ini nih. Jangan pakai mata dong. Apa sih, kan kamu yang salah. Batu kan kakek yang nyapa. Jangan kek. Gua malah melawan. Lihat nih kaki saya ini. Siapa yang salah, Mas? Kok bisa saya ini kata terima saya gini ini nih? Kan kakek yang salah. Udah. Bentar, saya telepon polisi dulu, Pak. Halo, Pak Polisi. Halo, ada apa? Iya, Pak, ada kecelakaan, Pak, di sini, Pak. Iya, di mana? Di sekitar Semarang, Pak. Iya, kami akan mengirimkan segera petugas kami ke sana. Iya, Pak. Ayo. Iya, Pak. Oke, Pak. Halo, Pak. Halo, ada apa, Pak? Ada kecelakaan, Pak. Ada tugas baru ya, Pak? Gimana? Di Desa Sipapaga, di Jalan Mangga depan masjid, Pak. Oke, langsung berangkat, Pak. Baik, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Ada tugas baru nih. Yuk, langsung berangkat, yuk. Let's go.
Wah, iya juga ya. Kenapa ya? Pantas diselidiki nih. Yuk kita selidiki. Wah, ada oli netes nih. Jatuhnya juga konstan. Berarti kita bisa perkirakan seberapa cepat motor ini saat terjatuh. Oke, aku dapat ide baru. Bro, aku ada ide baru ini. Kan ini ada tulisan oli, jatuhnya juga konstan. Berarti kita bisa perkirakan seberapa cepat motor ini saat menabrak kakek-kakek itu. Nah, iya juga. Jadi kita harus ngitung jarak olinya dong. Ya, betul. Yuk kita ukur. Ayo. Wah, ada titisan oli nih. Wah, di sini juga ada. Yuk kita ukur. Berapa? 3 meter. Juga ada. Tetesan sebelumnya juga 3 meter ya? Iya. Wah, berarti kita sudah bisa mengukur seberapa cepat motor itu bergerak. Siang, apakah benar dengan saudara Dibi sebagai tersangka, saudara Patlan sebagai saksi, dan kakek Yusuf sebagai korban? Ya, apa ini masalahnya Bapak? Kok bisa begini? Ini Pak, orang lewat dia jalan nggak lihat-lihat Pak. Kalau mata rusak pakai kacamata dong. Oh iya, kacamata aku di mana ya? Nah itu kalau nggak bisa lihat pakai kacamata, biar perlu mau buta ke. Walaupun nggak pakai kacamata, gue masih bisa lihat ya. Masih bisa lihat dengan jelas. Yang artinya mana? Mari kita bantu para detektif untuk mencari tahu seberapa parahkah mata Bapak Dibi. Sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, sekarang kita akan mengukur untuk remono atau titik jauh pandangan mata Anda. Artinya berapa sentimeter jarak terjauh yang bisa Anda lihat dengan jelas. Ikuti perintah saya, katakan jelas, samar-samar, atau buram, atau tidak jelas sama sekali. Ya, Pak. Silakan mendekat. Ikuti instruksi saya. Coba letakkan mata Anda sejauh 10 cm dari kertas ini. Terus baca apa pembacanya? Jelas atau tidak? Jelas, Pak. Apa bacanya? B. Oke, 20 cm. 20 cm di sini. Oh, jelas Pak. Apa bacanya? B. Oke, 30 cm. Apa? Jelas Pak. Jelas. D. D. Sekarang 40 cm. Apakah bisa dilihat dengan jelas? Oh, samar-samar Pak. Samar-samar. Berarti kurang jelas ya? Iya Pak. Masih lihat bayangan? Tapi masih terlihat Pak. Sekarang 50 cm. Ini Tidak jelas Pak. tidak jelas. Lagi-lagi. Coba. Apakah bisa dilihat? Tidak jelas Pak. Hanya titik saya. Iya Pak. Kurang lebih gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi menurut penelitian kami untuk remonum atau titik jauh pandangan mata Anda sebesar 40 cm. Artinya Anda hanya bisa melihat dengan jelas pada titik terjauh 40 cm dari pandangan mata Anda. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kita akan kembali ke ruangan interogasi. Menurut video yang baru kita saksikan, Bapak Dibi memiliki jarak 40 cm agar dapat membaca dengan jelas. 40 cm ini merupakan titik jauh pandangan dari seseorang, atau bahasa lainnya disebut punctum remonum atau PR.
Untuk mencari kekuatan lensa yang dibutuhkan Bapak Dibi, kita dapat masukkannya ke dalam persamaan D sama dengan 100 per PR. Kemudian kita substitusikan minus 100 per 40 cm sama dengan minus 2,5. Maka Bapak Dibi membutuhkan lensa yang berkekuatan 2,5 dioptri. Angka ini merupakan angka yang cukup besar, sehingga apabila seseorang tidak memakai kacamata dengan membutuhkan lensa 2,5 dioptri, maka akan sangat berbahaya, apalagi ketika saat mengendarai sepeda motor. Cukup sekian, Bapak Jin sudah membantu para detektif untuk menyelesaikan masalah-masalah fisikanya. Bye-bye. Kita harus menyelidiki bagaimana penyebab terjadinya kecelakaan kereta Bapak Dibi, kan? Untuk menyelidiki bagaimana penyebab Bapak Dibi terjatuh, pertama-tama kita harus dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimana Bapak Dibi saat terjatuh. Gimana caranya? Mari kita cari tahu. Yuk! Bersama-sama. Yeay! Kita bantu para detektif untuk membongkar kasus ini. Mari kita cari frekuensi oli yang jatuh dari kereta Bapak Dibi. Mari kita saksikan video berikut ini. Wah, jumlah oli yang jatuh dari kereta Bapak Dibi sama dengan 10 tetes. Dan waktu yang kita gunakan sebanyak 5 detik. Maka frekuensinya sama dengan jumlah tetesan yang jatuh per waktu yang kita gunakan, yaitu 10 per 5 sama dengan 2 Hz. Dari data-data yang sudah didapat oleh para detektif, kita bisa menyimpulkan nih bagaimana Bapak Dibi jatuh. Pertama, mari kita catat data-data yang sudah didapat oleh para detektif. Yang pertama, frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah tetesan oli per detik yang jatuh dari kereta Bapak Dibi. Dan jatuhnya juga harus konversi adik-adik agar kita bisa menentukan berapa kecepatannya. Kemudian lambda. Lambda adalah variabel di mana jarak antara satu titik oil yang jatuh dari kereta Bapak Dibi ke titik kedua. Kemudian dari data-data tersebut kita bisa menggunakan dua konsep. Yang pertama, gaya sentrifugal, yang kedua, momen gaya. Yang pertama, sentrifugal. Apa itu gaya sentrifugal? Coba kalian berdiri tegak, kemudian angkat tangan kalian, kemudian berputar. Apakah kalian merasa tangan kalian seperti ditarik? Maka itulah yang disebut oleh gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal juga dialami oleh Bapak Dibi. Kemudian yang kedua, momen gaya. Momen gaya dapat kalian cari sendiri di internet karena merupakan konsep yang cukup rumit menurut saya. Pertama, mari kita menentukan persamaan gaya sentrifugal. Ini merupakan ilustrasi Bapak Dibi saat di tikungan. Kan kalian sudah tahu, kalau misalnya kalian berputar, nanti tangan kalian terasa ditarik keluar kan? Berarti motor Bapak Dibi saat melewati tikungan, maka akan terasa keluar dari radial ke arah segini. Kan aspal itu kasar ya adik-adik. Berarti kalau misalnya gaya sentrifugal yang kesini, berarti arah gaya geseknya kemana dong? Kesini kan? Ke arah radial. Kalau ke arah radial, kita bisa memasukkan gaya gesek tersebut ke persamaan sentrifugal. Dapat lihat dari persamaan berikut ini. Kemudian konsep yang kedua, momen torsi. Untuk menerapkan konsep kesetimbangan, saran yang pertama yaitu tau harus sama dengan 0. Kemudian 0 sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Kita harus menentukan yang mana tau 1 dan tau 2. Saya akan memilih gaya berat sebagai tau 1. Untuk mengambil gaya berat sebagai tau 1, kita harus menguraikannya ke arah tegak lurus kereta Bapak Dibi, yaitu ke arah sini. Theta di sini, berarti di sini juga theta. Maka di sini 90 dikurang theta. Maka dapat disimpulkan untuk tau 1 sama dengan W L sin theta atau FG L sin theta. Kemudian tau kedua atau momen gaya yang kedua.
Untuk momen gaya kedua, kita dapat menggunakan gaya gesek. Menurut persamaan yang sudah kita dapatkan di awal, gaya gesek sama dengan MP kuadrat per L. Kemudian kita mengambil gaya gesek untuk disubstitusikan ke tau 2. Maka tau 2 sama dengan MP kuadrat per L per R dikali L. Kemudian untuk sin theta atau cos theta-nya kita dapat mencari dari sini. Ini adalah R. Kita uraikan ke tegak lurus sudut Bapak Ibu naik kereta. Kemudian ini adalah theta. Maka kita dapat ini cos theta. Kemudian substitusikan ke persamaan ini. Pindahkan MGL sin theta ke ruas kiri, maka minus coret. Maka coret variabel-variabel yang sama di ruas kiri dan ruas kanan. Yang pertama M, kemudian L. Sudah, ini saja. Lalu hasilnya kalian akan mendapat segini. Kemudian pindahkan cos theta ke kiri dan G ke kanan. Dapat segini. Sin theta per cos theta sama dengan tan theta, maka tan theta sama dengan pi kuadrat per G. Wah, kan kita belum dapat pi nih ya, adik-adik. Untuk mencari variabel pi, kita dapat menggunakan persamaan pi sama dengan F dikali lambda. Wah, itu kan rumus di konsep gelombang ya kak? Ya betul. Tetapi kita juga bisa menggunakan konsep tersebut di sini. Maka didapat dari kali 3 sama dengan 6, maka 6 meter per second. Terus kita tinggal memasukkan pi ke persamaan tan theta pi kuadrat per G. Maka tan theta sama dengan 6 kuadrat per G. G di mana merupakan sebuah ketetapan yaitu 9,8 meter per second kuadrat dikali R. Menurut data yang sudah didapat oleh para detektif, dapat diilustrasikan menurut gambar berikut. Para detektif mau dari sini ke sini yang panjangnya 3 meter. Kemudian dari sini ke sini 3 meter. Dapat disimpulkan bahwa jika ini 3 meter, maka ini merupakan seperempat lingkaran. Baru jika kita menggambar lingkaran penuh, maka dapat dipastikan bahwa ini dan ini merupakan radius dari lintasan, yaitu 3 meter. Kemudian 6 kuadrat per 9,8 dikali 3 sama dengan 1,224. Kemudian theta sama dengan aktan 1,224 sama dengan 50,65 derajat. Maka Bapak Dibi jatuh pada sudut 50,65 derajat terhadap sumbu vertikal. Sudah jelaskan adik-adik? Berdasarkan video tersebut, dapat kita tahu bahwa sudut kemiringan kereta Bapak Dibi ketika terjatuh di tikungan adalah sebesar 50,65 derajat terhadap bidang vertikal atau 39,35 derajat terhadap tanah. Jadi, sudut kemiringan tersebut adalah sudut kemiringan yang berbahaya untuk seseorang untuk mengendarai sepeda motor. Oleh karena itu, Bapak Dibi dapat terjatuh. Berdasarkan data yang sudah kami amati dan teliti, bahwa Bapak Dibi berkendara dengan kecepatan yang relatif cepat ketika berada di tikungan, yaitu sebesar 6 meter per sekon. Selain itu, Bapak Dibi menggunakan kacamata yang berlensa minus 2,5 dioptri. Seseorang yang menggunakan lensa minus 2,5 dioptri memiliki pandangan yang sangat buruk, sehingga apabila seseorang mengendarai sepeda motor, maka ia harus menggunakan kacamata tersebut. Apabila ia tidak menggunakannya, maka akan sangat berbahaya untuk dirinya maupun orang lain. Jadi, Bapak Dibi ditetapkan sebagai terdakwa dan akan dibawa ke pengadilan. Oh, mampus lo, mampus. Oh. Tenang. Sabar. Misi selesai.